Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, lakal hamdu bi'izzati wa jalali tatimmu salihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kemuliaan dan keagungannya sempurna kebaikan-kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang meninggal dalam keimanan dan keislamannya, serta istiqamah dengan apa yang diajarkannya, dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga kebaikan itu melimpah hatta yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Salah satu dari visi dan misi kenabian dan kerasulan Rasulullah itu mendidik umatnya menjadi umat yang kuat, umat yang tahan banting terhadap segala ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hendaknya kalian senantiasa bersemangat dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk semangat di dalam melakukan segala aktivitas amal yang mendatangkan kemanfaatan. Manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Alhamdulillah, sebagaimana Allah permudah hati dan langkah kita untuk menunaikan sholat Isya secara berjamaah, dan sebelum-sebelumnya diikuti dengan ketaatan dan ibadah. Dan malam hari ini dilanjutkan dengan kajian keilmuan. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian meminta sesuatu atau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wa Rabbul Arsyil Azim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta sama Allah, niscaya Anda tidak akan kecewa. Kalau kita minta kepada manusia atau kepada makhluk, niscaya Anda mudah untuk patah hati dan kecewa. Tapi kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal minta-meminta, insya Allah kekuatan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan berkurang sedikit pun. Itu yang harus kita perhatikan. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan jangan menjadi umat yang lemah, umat yang gampang mengeluh atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang mukmin itu tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi kekuatan yang diikuti dengan semangat yang diikuti dengan istiqamah.
Kalau kita membahas tentang istiqamah, istiqamah ini bukan perkara mudah. Perkara paling sulit dan tersulit di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah. Makanya banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang mewasiatkan kita untuk istiqamah. Istiqamah dalam ibadah dan istiqamah dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW perhatikan, memberikan contoh kepada kita. Hadis ini dibawa oleh Abu Hurairah. Sehingga Rasulullah SAW berwasiat kepada beliau. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mewasiatkan sesuatu kepadaku, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kata Rasul. Wasiat ini berlaku untuk kita semuanya ini. Bukan hanya untuk para sahabat, bukan. Qala Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail, kata Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita umat. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun mithla fulan, jangan jadi seperti dia. Jangan jadi seperti fulan, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah memberikan contoh dengan menunjuk seseorang yang mana wasiat beliau ini berlaku bagi kita semua? Jangan jadi seperti dia, kata Rasulullah. Karena yakumul lail, dia ini dulu orang yang suka menegakkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Fataraka qiyamal lail, akan tetapi sesudah itu dia meninggalkan sholat qiyamul lail. Berarti di sini ada orang ibadah tapi nggak istiqomah. Dan ini yang dilarang dalam Islam. Ada orang ibadah tapi tidak menyertakan istiqamah dalam ibadah. Makanya jangan jadi seperti dia. Dia ini orang yang dulu suka menegakkan sholat qiyamul lail, fataraka qiyamul lail, kemudian gak sholat qiyamul lail lagi. Jangan jadi seperti dia. Mungkin kalau kita kiaskan, jangan jadi orang ya, yang mungkin sebentar dalam ibadah tapi tidak melakukan ibadah selanjutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Jika engkau sudah menunaikan satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain. Jangan ibadah di awalnya semangat, tapi setelah itu tidak ibadah lagi. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat yang lain supaya kita ini semangat dan termotivasi dalam istiqamah. Qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Allah suka dengan amalan ini, apa amalan ini? Adwamuha wa in qalla, amalan yang sedikit tapi dilakukan terus menerus. Ini lebih dicintai oleh Allah dan Rasul. Amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi dia lakukan terus menerus. Dia beramal, diikuti dengan istiqamah. Makanya orang beriman itu membutuhkan 3 hal: kekuatan, semangat, istiqamah. Tidak lebih daripada itu. Nah, sekarang kita ukur diri kita ini istiqamah tidak. Menjaga sholat 5 waktu tidak. Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah dalam ibadah tidak. Makanya kalau di awal saja kemudian meninggalkan ibadah, ya selanjutnya itu amalan yang enggak disukai oleh Allah. Makanya yang dibutuhkan dalam ibadah, dalam amal itu Pak, istiqomah, bukan yang lain. Kalau nggak istiqomah, kata orang-orang itu nggak oke. Kemarin ke masjid
sekarang sudah nggak ada lagi di masjid. Kemarin tilawah Al-Quran, sudah nggak tilawah Al-Quran lagi, nggak tahu kemana. Yang harus kita jaga dalam amal adalah adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi istiqomah, sedikit tapi nggak pedot. Nah ini yang bagus itu. Makanya ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita terhadap syariatnya, yang mana Allah turunkan syariat untuk kita amalkan. Tadi di awal saya sampaikan Rasulullah itu mendidik sahabatnya itu menjadi orang yang tahan banting. Dengan apa? Dengan iman dan kesabaran. Nah, kalau kita membahas iman dan kesabaran, kita harus berkaca dan mengadopsi generasi salaf. Gak ada generasi terbaik melebihi kekuatan kebaikan generasi salaf. Kalau kita panjangkan, sebagaimana hadis Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah, yaitu zaman para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Gak ada yang keempat. Kita ini generasi yang keempat ini, yang tidak mendapat jaminan masuk surga. Kalau kita ingin mengadopsi, berkaca untuk mengambil manfaat, berkacalah kepada generasi salaful ummah, orang-orang yang telah dijamin kebaikannya oleh Allah. Sayangnya kita, anak-anak kita, generasi kita ini lebih suka kepada sesuatu yang dia jadikan idola tapi tidak memberikan manfaat. Saya tanya sama Anda, stroberi warnanya apa? Merah. Apa stroberi warnanya apa? Oh, ya. Merah. Kalau dalam proses pertumbuhannya warnanya apa menjadi merah? Hijau. Stroberi itu kalau ditanam, kalau sudah tumbuh warnanya hijau. Kalau sudah matang warnanya merah. Tapi kalau dipencet meletet, Pak, stroberi itu. Itu generasi merah, generasi stroberi. Yang diidolakan sama anak-anak kita itu sekarang. Generasi yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Suka mengadopsi film-film Korea misalnya. Suka mengidolakan ya, orang-orang yang tidak ada keimanan pada dirinya misalnya. Ini kan generasi stroberi sebenarnya. Generasi kalau ditiup jatuh sebenarnya. Generasi kalau didorong ini jatuh dia. Tapi tidak bagi generasi sahabat. Dan generasi manusia terbaik yaitu dari para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang kita cari tahu di mana akar kekuatan mereka, orang-orang salaf. Orang-orang salaf ini Pak, akar kekuatannya itu tentu di itu. Kok mereka jadi generasi yang seperti itu? Luar biasa. Para nabi dan rasul Allah itu kekuatan akarnya di mana? Sampai mereka menjadi orang-orang terbaik dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kalau kita dalam sholat, kita membaca suratul Fatihah, ummul kitab. Kalau kita baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja di saat hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menghamba dan hanya kepadamu kami meminta, dan seterusnya. Orang-orang salaf itu kalau dia baca Al-Quran, dia baca, dia hafal, dia tadabburi, dia amalkan. Nah ini yang beda sama awake dhewe iki lho. Awake dhewe iki Pak paling pol iki menghafal. Membaca, menghafal sudah. Kelemahan umat saat ini adalah tidak mau mentadabburi Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Berat bagi mereka, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya contohnya, tatkala kita terluka, tatkala kita sedih, tatkala kita susah, tatkala kita fakir,
tatkala kita miskin sekalipun, tidak akan merubah nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tetap Ar-Rahman, Allah tetap Ar-Rahim. Ya. Kalau tempat saya orang Malang itu sak melarat-melaratnya awake dhewe. Allah itu gak akan berubah. Tetap Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seandainya manusia di dunia ini tidak nyembah Allah, Allah tetap mulia. Gak akan berkurang kemuliaan Allah. Sekalipun gak ada orang beriman kepada Allah di dunia ini, Allah tetap mulia. Gak akan berkurang kemuliaan Allah. Masya Allah. Padahal kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menghamba dan hanya kepada Engkau kami meminta. Seandainya orang satu dunia gak sholat, Allah tetap mulia. Seandainya orang satu dunia gak minta sama Allah, gak berdoa sama Allah, Allah tetap mulia. Gak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan kita dengan generasi salaf itu, mereka itu mentadabburi Al-Quran. Apa yang mereka baca itu mereka benar-benar mengilhami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Yang mereka baca benar-benar ada di hati mereka, sehingga mereka kuatkan jiwa, iman dan rasa kesabaran di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Masya Allah. Allah itu tetap mulia sebetulnya. Bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Kita ambil contoh saja sekarang. Kita ambil contoh kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini nabi yang paling sabar. Kalau kita ingin menjadikan teladan kesabaran atau simbol-simbol kesabaran, belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Karena dia adalah hamba yang paling sabar di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara Nabi dan Rasul. Nabi Ayub ini simbol kesabaran. Nabi Ayub itu dikasih cobaan dengan fisiknya atau badannya. Nabi Ayub itu dikasih cobaan dengan keluarganya. Nabi Ayub itu dikasih cobaan dengan hartanya. Nabi Ayub itu anaknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun Nabi Ayub diuji sama Allah? 18 tahun. Sakit kulit gak ada obat. Kalau orang sekarang itu, kalau kusta, lepra, Nabi Ayub itu diuji kondisi fisiknya selama 18 tahun. Tapi dia sabar dengan ujian itu. Nah, Dewi ini orang seminggu bingung loh. Kita ini sakit 1 bulan terus bingung. Makanya mungkin pernah saya sampaikan, orang-orang salaf itu mas Pak. Orang salaf itu kalau nggak sakit bingung Pak. Aneh. Orang salaf itu kalau nggak sakit bingung dia. Karena sakit bagi mereka adalah nikmat. Karena sakit bagi mereka adalah kafar, menebus kesalahan dan dosa. Makanya orang salaf kalau nggak sakit itu bingung. Kenapa saya nggak sakit? Kalau kita kan menghindari sakit. Mungkin bedanya kita dengan mereka gitu. Soal kesehatan, ya, rasa sakit Allah yang kuasakan. Tapi orang salaf kalau nggak sakit bingung. Karena tidak ada penebusan dosa maksiat bagi dia, kecuali Allah datangkan sakit, sehingga sabar. Termasuk Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun diuji sakit sama Allah, tapi tidak menggeser keimanan Nabi Ayub alaihissalam, tidak menggeser kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dan cobaan. Fisiknya diuji, keluarganya diuji, hartanya diuji, anaknya diuji sama Allah. Lame dhewe nang iso stres kalau kita. Tapi tidak bagi Ayub alaihissalam. Dalam waktu yang lama dia sabar. Apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Siapa yang tahu? Doa ini harus kita adopsi.
Kalau Allah timpahkan ujian pada diri kita, baca doanya Nabi Ayub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ini yang menguatkan jiwanya Nabi Ayub alaihissalam. Sekian waktu diuji oleh Allah, tapi tidak bergeser keimanannya. Bukan berarti dia Nabi dan Rasul, ya, dia adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dalam sisi kenabian pada dirinya, Allah berikan rasa sabar dan keimanan yang luar biasa. Masaniyadur, engkau uji aku dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Nah ini, kalau jenengan berdoa, apapun doanya, tutup dengan kalimat wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau dengan doa sama Allah, apapun doanya, tutup dengan kalimat wa anta arhamur rahimin. Karena dengan doa ini, doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena dia Nabi. Kita adalah umat-umat beliau, termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Kalau Nabi Ayub mencontohkan doa yang seperti itu, amalkan. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau adalah pengasih di atas pengasih, penyayang di atas penyayang. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Keimanan, kesabaran, itu modal dalam kehidupan. Iman, sabar. Iman, sabar. Iman, sabar. Terus sekarang semuanya menghadapi kehidupan dunia ini hanya dua modalnya, iman, sabar. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tahu Nabi Yunus ya? Nabi Yunus ini adalah, Masya Allah, Nabi yang berjuang habis-habisan di dalam mendakwahkan Islam kepada umatnya. Tapi dalam kisahnya Nabi Ayub ini sempat putus asa di dalam mendakwahkan Islam, putus asa. Sehingga dengan rasa keputusasaan Nabi Yunus alaihissalam ini, dia meninggalkan dakwah. Dan tidak izin kepada Allah. Ini masalahnya di sini. Dakwah kok gak oleh pengikut, dakwah kok gak oleh jamaah, gitu kan? Terus Nabi Ayub pesimis. Aku tak ninggal dakwah itu sudah. Tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anehnya luar biasa. Allah tetap membersamai Nabi Ayub alaihissalam. Allah tetap membersamai Nabi Yunus alaihissalam. Sekalipun Nabi Yunus putus asa dengan dakwahnya, Allah tetap menyertai Nabi Yunus alaihissalam. Sekalipun Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam dengan sedikit ujiannya. Allah lemparkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan yang besar. Coba bayangkan, ketika ikan itu memakan Nabi Yunus alaihissalam, mungkin ikan itu masuk dalam laut yang paling dalam. Gak sedinurung dino berhari-hari Pak. Mangane opo? Di dalam perut ikan yang tidak ada cahaya sedikit pun yang menerangi dirinya. Itu diuji sama Allah ini. Dibawa oleh ikan kemana-mana dalam lautan gelap yang sangat dalam Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Nabi Yunus ini tahu, aku khilaf sebenarnya. Loh, kita itu harus mengakui kalau kita maksiat, kita itu khilaf sebenarnya. Kalau kita berbuat dosa, awal dewi ini khilaf sebenarnya. Sebagaimana khilafnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Allah uji, Allah coba hidupnya di dalam perut ikan berhari-hari, terus Nabi Yunus ini mulai mikir, mungkin ada sisi kesalahan pada dalam diri. Sehingga perlu Nabi Yunus untuk minta berdoa pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta. Apa? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanallah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ini doa yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lelap dalam maksiat dan dosa, baca doa ini, ada dalam Al-Quran.
Luar biasanya, Bu. Dalam doa ini tidak ada permintaan. Dalam doa Nabi Yunus ini gak ada permintaan. Padahal orang doa itu meminta. Nabi Yunus gak ada permintaan doanya. Apa dia ucapkan? La ilaha illa anta. Ini adalah kalimat bentuk pujian kepada Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, pujian bagi Allah. Engkau yang maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Akui diri kita bahwa kita ini suka berbuat zalim, aniaya pada diri kita dengan maksiat dan dosa. Dan doa ini doa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hidupnya Rasulullah mengulang-ulang doa untuk mengajarkan kepada umatnya. Jenengan harus hafal doa ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam dan punya keistimewaan. Karena dalam doa ini tidak ada permintaan tapi pujian kepada Allah. Sehingga Allah selamatkan Yunus alaihissalam dan Allah keluarkan dari perut ikan. Masih seorang, masih hidup atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam, di situ ada keimanan dan kesabaran. Iman dan sabar. Jangan sampai iman kita ini bergeser hanya karena tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan Allah. Jangan sampai kita itu tidak bisa jadi orang yang sabar hanya karena diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita fair-fairan, ujian kita nggak sama seperti ujian para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat menimpa seorang hamba adalah ujian para nabi dan rasul. Tidak ada yang lain. Sekalipun mereka nabi dan rasul, tapi ujiannya paling apa? Termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah kompornya nggak nyala selama 4 pekan, selama 1 bulan. Kompor Nabi Muhammad itu nggak nyala. Artinya nggak ada dimasak untuk dia makan. Makanya disebutkan ketika Rasulullah pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pulang nih dalam keadaan lapar. Makanya Rasulullah itu kalau dia merasakan lapar, Rasulullah SAW, dia itu kalau lapar perutnya diganjal oleh batu. Rasulullah manusia yang Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Baginda Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu nabi yang paling banyak menahan lapar dalam hidup. Nabi Muhammad kalau lapar itu perutnya diganjal batu. Kita nggak pernah seperti itu. Kita ini sejahtera. Masya Allah. Ketika dia pulang kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, hal min ta'am?" Ya Aisyah, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Saking luwene Rasulullah itu. Masya Allah. Tanya lagi di bojone, hal min ta'am? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan ya Aisyah? Apa jawab Aisyah? Lah, tidak ada. Kecuali air yang ada di gentong itu. Kalau diminum pun tidak mengenyangkan, tapi akan membuat rasa sakit dalam perut. Di rumah manusia yang paling mulia, di tempat manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya makan saja enggak ada. Awake dhewe iki, Pak, jatah mangan seminggu nang arep wis ono. Wis ono. Kita ini jatah makan 1 bulan ke depan sampai akhir Desember. Wis ono itu. Yakin aku ono insyaallah. Tapi tidak bagi hari-hari Rasulullah SAW. Besok yang mau dimakan itu apa kata? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Kita gak akan bisa seperti itu. Itulah keimanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Makanya kalau kita belajar tazkiyatun nufus untuk mensucikan, melembutkan hati kita, tidak ada salahnya kita belajar dari kisah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan generasi setelahnya. Itulah belajar tentang iman dan sabar. Tidak usah cari yang lain, nggak usah. Yang lain kalian
kaleng Pak yang lain itu Pak. Yang lain itu abal-abal semuanya. Tapi kalau Nabi dan Rasul sudah teruji semua itu, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya. Insyaallah. Sekarang kita pindah kepada kisah Bilal bin Rabah. Nah ini kan kisahnya terkenal Bilal. Tahu ya? Bilal bin Rabah itu sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar, miliknya siapa? Kalau dia seorang budak, miliknya siapa? Abu Bakar kan budak. Sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar, karena keislaman dan keimanannya diketahui oleh tuan sebelumnya, siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dedengkotnya orang musyrikin Quraisy, koncone Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang yang memerangi benci pada Rasulullah SAW. Ketika Bilal sudah merasakan iman dan Islam, diketahui oleh Umayyah bin Khalaf, sehingga Umayyah bin Khalaf ini murka, marah, bahkan berhasrat untuk menyiksa Bilal bin Rabah. Disiksa Bilal itu, bajunya dilucuti, ditelantangkan di padang pasir yang panas, kan gitu misalnya. Badannya dikencang oleh batu yang besar. Awal Dewi kayu soal 1000% yakin tidak kuat. Ketika badannya digenjat sama batu yang besar, dihadapkan berhala di wajahnya Bilal. Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, Lat wal Uzza. Artinya apa? Hei Bilal, murtad. Ayo murtad Bilal. Dipaksa murtad Bilal itu. Tapi Bilal mengatakan, Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Luar biasa. Lo Bilal itu bang kiai Pak, lu surga dulu sak jare orang. Bilal itu sandale masuk surga dhisik sebelum orangnya. Dan itu dipersaksikan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Iku sandale sapa iku? Malaikat Jibril. Itu sandale Bilal bin Rabah. Sandale dhisik mlebu guru wong. Karena kekuatan iman Bilal bin Rabah. Ketika dipaksa murtad, dia mengatakan Allah, Allah, Allah. Dalam kisah ini kita bisa ngambil pelajaran. Kenapa Bilal tidak merasakan sakit yang dirasakan tubuhnya? Kenapa? Karena Bilal sudah merasakan manisnya iman. Gak peduli sakit pada tubuhnya. Masya Allah. Itulah keimanan orang-orang dulu. Sehingga mungkin saya, panjenengan ini semuanya hatinya kurang bersih. Mungkin kita masih kurang untuk mengilhami sejarah perjuangan orang-orang terdahulu yang dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak dewi bobol dino di kartu TV Pak masalah. Masya Allah ya. Kita ini setiap hari berinteraksi dengan HP. Mungkin kalau kita enggak lah ya. Mungkin yang lain. Nanti akan saya sampaikan di tempat. Ahadun ahad. Kita ini sering ya, insyaallah tergoda dengan dunia kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Allah awali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau jenengan Pak Bu baca Al-Quran, ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, jangan diterjemahkan dengan terjemahan kemenak. Kalau terjemahan kemenak apa? Hei orang-orang yang beriman, sudah itu toh. Tapi kalau kita pahami maknanya, ketika Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu, ulama menjelaskan, Anda itu dipanggil sama Allah untuk diproses, untuk diperbaiki hidupnya sama Allah. Sehingga dipanggil sama Allah, hei orang-orang beriman, ayo, uripmu tak proses, uripmu tak api, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kowe gelem enggak? Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang-orang beriman. Tak proses uripmu, tak api uripmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama dalam ayat ini adalah ittaqullah. Allah itu ngajak kita bertakwa kepadanya. Takwa itu dibangun dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan pengajian, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ketakwaan itu dibangun di atas ibadah. Benar.
Dan wasiat selanjutnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai manusia, perhatikan pada dirimu kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Bahasa yang paling enak ini, Pak. Tentang ayat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ini. Apa yang ono akhiratmu? Nah, itu benar. Jangan terlena dengan duniamu. Makanya slogan banting tulang peras keringat itu untuk apa, Pak? Untuk kerja. Banting tulang peras keringat. Golek dunia ini pol-polan. Akhirnya kapan? Makanya kita tidak serta-merta setuju dengan kalimat, dengan slogan banting tulang keras keringat. Kerja. Boleh kerja. Tapi operan akhiratmu itu. Apa kata Allah? Wa bataghi fima ataqallaha daral akhirah. Perhatikan akhirat. Suatu negeri yang abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan duniamu. Wong Islam itu kudu sugih, kudu. Orang Islam itu orangnya kudu makmur dan sejahtera, iya. Tapi catatannya jangan sampai dunia melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu catatannya. Jangan sampai dunia membuat kita tidak ngurusi akhirat kita. Berapa banyak orang berangkat pagi pulang malam hanya untuk cari dunia ini. Berapa banyak orang bekerja tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang bekerja hanya untuk mencari titel legalitas bahwa dia adalah orang sukses dengan dunianya, tapi tidak pernah datang ke masjid untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong ini mau dari wakil. Tapi jangan sampai ya, menjadikan kita lupa kepada akhirat kita, tapi obsesi dengan dunia kita. Kesel. Awal dewi ada dunia kesel. Makanya kalau kita fair-fairan, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Semakin Anda beriman, penjara itu semakin kokoh, kuat. Itu aneh. Semakin Anda beriman, semakin Anda bertakwa kepada Allah, penjara itu semakin kokoh dan semakin ketat. Kayak sama Tuhan itu. Karena Allah menginginkan kita kebaikan. Semakin tinggi keimanan Anda, semakin tinggi tembok penjara itu. Dan kita tidak akan bisa kabur dalam kebaikan. Masya Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir, yang mereka nanti tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak. Dan bagian itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Insyaallah. Makanya sekarang kita sering tergoda dengan dunia kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Orang itu lebih suka memikirkan masa depan dunianya, tapi dia lupa untuk memikirkan masa depan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia itu seperti ka'alfi sana, seperti 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedino di dunia itu 1000 tahun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iki mboten dongeng iki. Dalam surat Al-Hajj, dalam Al-Qur'an di ayat yang ke-47 Allah katakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia itu 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 1000 tahun di sisi Allah. Kalau kita diberdirikan oleh Allah di padang mahsyar, kalau kita diberdirikan Allah nanti di padang mahsyar, iku hitungannya gak sakulan, 2 bulan, 10 tahun, 20 tahun, boten. Satu hari berdirinya kita saat itu hitungan di dunia 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Suami gak akan kenal istrinya.
Istri nggak akan kenal suaminya, anak nggak akan kenal orang tuanya, orang tua nggak akan kenal anaknya. Kapan? Nanti di hari kita dikumpulkan oleh Allah fi yaumil mahsyar. Makanya Rasulullah katakan ada 3 tempat yang manusia tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nggak akan saling mengenal. Yang pertama adalah fi yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Jenengan Pak akan kenal istri jenengan. Bukannya jenengan apa? Amnesia tidak. Ya memang keadaannya seperti itu. Istri-istri ini nggak akan kenal suaminya nanti di padang mahsyar. Anak-anak yang kita banggakan nggak akan kenal kita. Kapan? Ketika kita menunggu giliran disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah fi yaumil hisab, ketika amal ditimbang oleh Allah, nggak akan saling kenal. Yang ketiga adalah fi yaumil syirat, ketika manusia melewati syirat, di situ manusia nggak akan kenal satu dengan yang lain, kecuali mereka diselamatkan dengan amalnya. Insyaallah. Jadi orang sawak siang, Pak aku kok jenengan gandeng Pak, nggak bisa. Pak kok aku cekel sing kuat Pak, nanti di padang mahsyar. Kue kudu kenal aku, nggak kenal, nggak bisa kenal. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka disibukkan dengan amalnya masing-masing. Aku ini mlebu surga, mlebu neraka wis terus. Ada yang lain. Masya Allah. Satu hari di dunia, 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini berapa lama sih hidup di dunia itu? 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? 100 tahun? Siapa yang ingin hidup 150 tahun? Kalau Allah izinkan, pertanyaan saya satu, ati lapo umur 150 tahun itu lapo? Kayak sopo masih kurang. Siapa yang ingin hidup 200 tahun? Ati lapo? Kesel. Makanya Rasulullah katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 70 sampai 80, kata Rasulullah itu. Karena kematian rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberitakan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekarang dunia itu fitnah. Dan fitnah itu sekarang ada di tangan kita masing-masing. Artinya apa? Ada di sini yang nggak punya handphone? Ada. Coba saya minta di zaman semodern ini ada yang nggak punya handphone nggak? Katakan Mbak. Punya semua ya? Masya Allah ya. Punya semua handphone ya? Handphone ini adalah fitnah. Tergantung siapa yang memanfaatkan. Tergantung siapa yang bisa memfungsikan. Kalau tidak, selesai dengan handphone. Contoh yang paling gampang saya. Contoh yang paling gampang. Ketika Anda ngaji, misalnya ini Quran. Ketika Anda ngaji, niat. Bismillah saya niat. Dari maghrib sampai isya saya baca 1 juz. Saya sampai jam berapa ya? Jam 8. Selesai. Sampai jam berapa saya? 8:04 ya. Contoh misalnya, kalau barang ini adalah fitnah, Anda baca Quran, niat kepada Allah, saya niat maghrib sampai isya harus dapat 1 juz. Mau coba, nggak ngafal mau coba. Tapi di sebelah Anda HP, ada ngaji alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. HP ini muni Pak. HP ini muni. Kira-kira ngaji apa dulu HP? HP. HP ini muni ngaji. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. HP ini muni. Nah, dilihat WA. Dia sudah lihat ini, sudah pasti ada orang yang WA. Dia buka WA, apa ngaji lagi? WA-nya dibuka, itu pasti itu. Mungkin bukan Anda orang di luar sana. Dibuka WA-nya sudah. Dia penasaran, karena penting. Dibalas gak ya? Dibalas. Ketika dibalas,
lelap dengan apa yang dia lakukan dengan dunianya, hilang Qur'ane sudah wis. Lho sing komitmen ngaji dari Maghrib sampai Isya gak ono men lewat hilang. Hanya karena dia disibukkan dengan dunianya. Ini loh profil orang yang hari ini, saat ini ketika Allah berikan banyak fitnah, rela menukar ketaatannya dengan dunianya. Masya Allah, di sini kalau saya lihat itu nggak ada yang beraktivitas dengan HP. Masya Allah, saya ucapkan matur sembah nuwun. Kalau di luar itu, waduh. Makanya saya kalau pengajian di luar itu, Pak, mesti pakai akad dulu. Akadnya HP-nya disalin semua. Kalau tidak disalin saya pulang. Kalau nggak bisa disalin, HP-nya dikumpulkan di depan. Saya itu paling gak senang kalau ada pengajian orang angkat telepon. Masa saya izin Ustaz? Waduh, gak bisa seperti itu. Anda didudukkan oleh Allah dalam sebaik-baik majelis kehidupan, yaitu majelis ilmu. Tahan dulu dunia Anda sebentar. Tahan dulu, apapun godaannya. Makanya kalau ada orang ngaji main HP, orang ngaji di teleponan, itu lebih baik kita yang keluar apa dia yang keluar gitu aja. Karena mengotori majelis ilmu, gak bisa. Apalagi bingung selfie-selfiean gitu. Masya Allah. Di sini gak ada, Masya Allah. Benar saya dari dulu dengan jadi partai gak ada, Masya Allah. Tapi Anda punya HP, tapi disimpan dulu, Masya Allah. Itu fitnah itu bagi kita. Yang sedikit Allah berikan kepada kita. Belum fitnah-fitnah yang lain. Kalau kita berdiri di atas keimanan, berdiri di atas kesabaran untuk mengarungi kehidupan dunia ini, insya Allah akan bimbing diri kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Bedanya doa sama zikir. Bedanya doa sama zikir. Rasulullah SAW mengatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Kesempurnaan ibadah seseorang ditutup dengan permohonan dia kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ad-doa. Kalau ad-zikru itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu permohonan, zikir itu mengingat Allah. Tidak memasukkan unsur meminta kepada Allah ketika dia ingat sama Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik zikir, afdhalul zikri adalah la ilaha illallah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah bukan permintaan, pujian kepada Allah. Orang yang berzikir itu adalah orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik zikir adalah ketika kita berdiri dalam keadaan sholat. Itu sebaik-baik zikir. Gak ada yang melebihi kebaikan zikir seseorang mengingat Allah kecuali dalam keadaan sholat. Sholat kan mengingat Allah. Ya sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Sudah, gak ada yang melebihi kebaikan itu. Kalau doa adalah permohonan kita kepada Allah, ayat-ayatnya banyak ya. Ya, makanya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, zikir itu mengingat, maka aku akan ma'isatan dongka, akan buat sulit hidupnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu mengingat Allah dengan segala keadaan dan kondisi kita. Berdoa adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mencukupi kebutuhan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kebaikan, limpahkan keistiqomahan dan menjauhkan kita dari segala keburukan dunia. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا الحسن الخاتمة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah dan kurang dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baik yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.